Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik berpikir positif saja, asam lambung akan cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah berpikir positif saja agar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini, yaitu tentang pola pikir sebenarnya ya. Jadi manajemen pola pikir ini ya. Nah, ini penting ya, karena apa? Karena ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, ini memang sebabnya bisa dikatakan 90% lah itu bersumber dari pikiran ya, dari pikiran, dari kejiwaan kita ya, dari perasaan, dari emosional kita yang kadang sulit terkendali. Nah, maka dari itu ini penting ya, tolong disimak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video selalu saling berhubungan ya, saling melengkapi, dan akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah ya ikhtiar kita secara holistik untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi kita langsung saja kepada topik kita, yaitu tentang berpikir positif saja agar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis itu cepat membaik. Nah, ini karena apa? Karena memang penderitaan yang kita alami itu 90% itu bersumber dari pikiran kita ya, dari kecemasan kita, dari kekhawatiran kita, dari was-was kita yang selalu mendominasi di dalam jiwa kita, sehingga ketika kita masih diwarnai dengan halusinasi, ilusi, pikiran-pikiran yang negatif ya, kemudian mengalir dalam perasaan kita menjadi serba cemas, serba takut. Nah, ini akhirnya asam lambung itu menjadi selalu tidak normal teman-teman. Karena apa? Karena untuk kita yang mengalami gangguan psikosomatik, ketika pikiran kita istilahnya negatif atau mungkin tegang, ini respon tubuh ya, respon lambung terutama ya, karena lambung sebagai otak kedua ya. Nah, ini selalu sensitif ya, sensitif, akhirnya asam lambung menjadi tidak normal. Contohnya asam lambung menjadi berlebihan ya, nah akhirnya kita perut merasa kembung, merasa begah, merasa sembelit ya, merasa perih dan seterusnya ya, sampai kadang terjadi GERD ya, yang di dada kita ini terasa panas, terasa nyeri ya, terasa berdebar-debar, nafas pendek, dada berat ya. Nah, akhirnya
menjadi sensasi lebih meluas lagi ketika pikiran tidak berusaha kita kendalikan ya. Nah, ini biasanya terjadi pada saat kita belum memahami, bahkan kita belum tahu ya, belum tahu di awal penderitaan itu biasanya seperti itu. Kadang kita masih bingung ya, bahkan kita terkena penyakit apa itu saja kadang masih bingung ya. Kita masih bingung. Nah, akhirnya dalam kebingungan itu, nah psikosomatik ini selalu semakin menjadi seperti itu ya, dan respon tubuh menjadi semakin tidak karuan lah, menjadi semakin tidak nyaman. Nah, akhirnya rasa-rasa itu yang kadang membuat kita menjadi semakin menderita ya, menjadi semakin menderita karena tidak hanya sensasi fisik saja seperti misalkan kepala berat, selalu pusing-pusing, keliengan ya, mata buram, telinga berdenging, yang mulut asam dan lain sebagainya, sampai kadang tensi juga itu menjadi naik ya, walaupun ada juga yang turun ya, tetapi pengalaman saya dulu itu tensinya menjadi sering naik gitu, seperti itu. Nah, sampai dengan rasanya itu lemes ya, rasanya lemes, tidak bertenaga, itu hal yang biasa ya. Nah, belum lagi ketika kita bawa jalan itu kadang masih sempoyongan ya, masih oleng. Nah, ini semuanya adalah bersumber dari halusinasi pikiran kita yang negatif, teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus mencoba ya bagaimana caranya untuk keluar dari istilahnya jeratan gangguan ini ya. Karena apa? Karena kadang kita sudah mentok ya istilahnya, kita sudah mencoba istilahnya berobat ke sana kemari ya, istilahnya shopping dokter, sudah makan obat juga kadang masih bandel rasa-rasa itu. Nah, ternyata sumbernya itu memang dari pikiran diri kita sendiri. Nah, itu yang harus kita netralisir ya, harus kita kendalikan. Nah, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Nah, maka dari itu dengan pemahaman ini ya, mudah-mudahan buat teman-teman yang masih mengalami kadang sensasi itu masih selalu muncul, nah itu sebenarnya karena diakibatkan dari pikiran kita dulu. Jadi pikiran kita dulu yang negatif ya, kadang perasaan kita yang mungkin merasa tertekan ya, nah itu yang akhirnya memunculkan sensasi-sensasi yang tidak nyaman, teman-teman. Nah, maka ketika teman-teman masih mengalami seperti itu ya, jadi ini ada pola pikir yang cocok untuk pemulihan agar asam lambung menjadi semakin cepat membaik ya, termasuk kecemasan kita ya, anxiety-nya ya, maupun psikosomatiknya. Nah, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Ini dari pengalaman yang pernah saya lakukan, ternyata hasilnya cukup berarti bagi saya ya, akhirnya mengantarkan saya untuk sembuh ya, itu seperti itu. Nah, itu ada beberapa hal yang kita lakukan ya, yaitu yang pertama ya, yang pertama adalah ini, selalu berpikir positif ya, atau positive thinking ya. Nah, ini dimana ini kebalikannya, ketika kita mengalami itu selalu pikiran kita negatif ya, negatif, terutama dalam mensikapi kondisi kesehatan tubuh kita, itu pasti seperti itu, yang sering kita awali dengan jangan-jangan ya, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kambuh ya, jangan-jangan pingsan, jangan-jangan mendekati kematian dan seterusnya. Nah, itu bentuk-bentuk pikiran-pikiran negatif. Maka dari itu tip yang pertama yaitu kita selalu berusaha ya positive thinking atau berpikir positif. Nah, yang jadi masalah bagaimana caranya supaya kita bisa berpikir positif ya. Nah, ini juga kadang tidak mudah ya. Kadang kita sering ya mendengarkan mungkin saran ya dari teman-teman ya, atau mungkin dari orang lain yang udah berpikir positif saja. Nah, itu, tetapi ketika kita tidak tahu caranya, triknya untuk memulai, yaitu kadang sulit, itu seperti itu ya. Nah, ini caranya ya, ketika kita ingin berpikir positif itu di dalam kita mensikapi segala sesuatu, entah itu mensikapi terhadap sensasi, entah itu mensikapi terhadap mungkin hubungan sosial ya, mensikapi terhadap masalah-masalah lain ya, mungkin masalah ekonomi, masalah status sosial dan lain sebagainya. Nah, itu awali saja dengan
syukur teman-teman. Jadi dengan syukur contohnya alhamdulillah saya bersyukur seperti itu ya. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun misalkan kepala berat ya. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja ya. Ini hanya sensasi ya, sensasi hanya numpang lewat. Ya. Nah, itu katakan seperti itu sehingga nanti pikiran kita menjadi positif ya. Ya minimal netral lah. Kalau tadinya ketika mungkin kepala berat kan di pikiran kita wah jangan-jangan terkena tumor otak dan sebagainya seperti itu ya, itu akan menakuti diri kita sendiri ya. Maka dari itu caranya itu awali dengan syukur. Nah kemudian katakan ini lewat afirmasi kata-kata memang untuk menggiring agar pikiran kita mengikuti akhirnya menjadi pikiran kita menjadi positif, itu seperti itu. Setiap hal ketika diawali dengan syukur nanti endingnya itu menjadi positif karena endingnya itu kita akan mendapatkan hikmahnya, itu seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu istilahnya merasakan apa, mau menganalisa apa, nah itu awali dengan syukur saja, itu nanti pikiran kita menjadi positif. Itu caranya seperti itu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, berusaha jangan merasa-rasa sensasi teman-teman ya. Kita kan sering tuh sensasi sepertinya rombongan lah banyak ya yang sudah merasakan kepalanya pusing-pusing, merasakan lehernya kaku, merasakan dadanya nyeri, merasakan perutnya mungkin kembung, begah ya. Ketika dibawa berdiri ini seperti oleng, sempoyongan ya. Pandangan mata buram, itu kan bermacam-macam sensasi ya. Nah caranya ya itu maka jangan merasa-rasa sensasi. Jadi anggap saja itu sudah hal yang biasa ya. Kita memang diri kita itu saat ini seperti itu ya. Jangan, jadi kalau bisa hilangkan rasa-rasa itu. Nah caranya bagaimana untuk supaya tidak merasa-rasa sensasi. Nah caranya kita memang harus masa bodoh dan cuek teman-teman ya, masa bodoh dan cuek dengan sensasi ya. Nah itu caranya yaitu ketika kita mental kita sudah siap masa bodoh, sensasi peduli amat ya dengan sensasi ya, pokoknya sensasi hanya numpang lewat, saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat. Katakan saja seperti itu. Dan buktinya kan ketika kita istilahnya mungkin cek secara medis ya, dicek organ-organ tubuh kita juga dinyatakan orang sehat ya. Itu dulu saya seperti itu. Nah maka dari itu itulah yang kita jadikan istilahnya pedoman ya, pedoman untuk mengatakan bahwa kita sehat. Wong faktanya kita cek medisnya juga sehat, itu seperti itu. Nah itu. Jadi intinya jangan merasa-rasa sensasi ya, dengan cara yaitu kita istilahnya masa bodoh ya, kita cuek ya dengan sensasi, karena sensasi itu hanya numpang lewat. Tetapi semakin sensasi itu dirasa, itu sensasi semakin melekat. Nah ketika sensasi itu kita cuekin, kita masa bodohkan ya, nah sensasi itu akan lenyap, itu seperti itu. Nah walaupun memang itu ada beberapa hal juga yang ada tahapannya. Tahapan pertama intinya kita menerima ya, menerima. Nah setelah menerima kita berusaha merasakan ya, setelah merasakan kemudian kita masa bodoh dan cuek. Nah setelah itu nanti akan lenyap, itu seperti itu. Nah ini bisa karena kita itu dengan kesadaran teman-teman ya. Kalau kita tidak dengan kesadaran, akhirnya diri kita dikuasai oleh ego, oleh emosi kita ya, itu biasanya susah untuk itu ya. Maka dari itu ya istilahnya memang kita harus latihan istilahnya memahami diri kita sendiri, dan itu pasti bisa teman-teman ya. Jadi itu ya tip yang kedua, jangan merasa-rasa sensasi. Nah kemudian yang ketiga yaitu afirmasi kata positif teman-teman. Jadi afirmasi kata-kata positif ini luar biasa ya, self talk lah istilahnya.
kalau kita memang bisa menjiwai, bisa meyakini ya apa yang kita katakan. Nah, kata-kata itu sifatnya mencipta ya, karena kata-kata juga produk pikiran ya. Nah, begitu kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata yang positif ya, yaitu afirmasi positif, maka pikiran itu otomatis kan juga positif, sehingga respon tubuh pun akan positif. Nah, ini yang cepat mengantarkan kesembuhan, itu sebenarnya kuncinya di situ ya. Semakin sering kita afirmasi positif, maka mental kita juga semakin kuat, respon tubuh kita juga semakin nyaman, rasa-rasanya seperti itu ya. Nah, ini perlu dibiasakan ya. Jadi ketika kita sudah menemukan tip ya, nah itu jadikan pembiasaan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan afirmasi mengatakan sekali, dua kali, kadang belum ada apa-apanya ya, tetapi ketika itu kita ulang-ulang dengan direpetisi ya, maka itu menjadi mindset ya. Mindset itu cara membentuknya seperti itu. Jadi afirmasi yang kita ulang-ulang, nah akhirnya menjadi mindset ya. Nah, setelah menjadi mindset akan direspon oleh tubuh kita atau oleh sel-sel cerdas di dalam tubuh kita, yang akhirnya kita menjadi membaik, itu seperti itu. Nah, afirmasi kata-kata positif itu banyak sekali ya, pokoknya yang membuat kita menjadi semakin percaya diri. Contohnya misalkan ya, asam lambung tidak berbahaya, semua orang memiliki asam lambung ya. Saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat, dan seterusnya, sesuai dengan keinginan teman-teman ya, supaya membangkitkan, menguatkan jiwa kita. Nah, sebenarnya ini juga ada di konten saya yang lalu ya, khusus tentang afirmasi positif. Nah, itu kalau mau detail silahkan tonton kembali ya di video-video yang lalu, yaitu tentang afirmasi positif untuk pemulihan asam lambung. Nah, itu bisa cari saja ya setelah dibuka YouTube, kemudian klik video, kemudian pilih video, kan banyak sekali video. Nah, itu sesuaikan yang judul-judulnya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Itu insya Allah akan membantu kita yang masih mengalami gangguan ini menjadi cepat membaik, yaitu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya, jadi afirmasi positif. Kemudian yang keempat ya, yaitu alihkan ke pikiran positif di saat pikiran negatif itu sedang muncul. Jadi kadang kan pikiran negatif itu tidak diundang tapi selalu muncul. Nah, ketika seperti itu kita tahu, kita sadar bahwa oh, ini pikiran saya sedang negatif karena berpikir tentang penyakit misalkan, seperti itu ya. Nah, itu cepat-cepat dialihkan teman-teman ya. Alihkan ke hal yang positif itu. Nah, mengalihkannya bagaimana? Ya bermacam-macam cara. Bisa mulai dari misalkan kita sedang duduk di dalam satu ruang, nah mungkin pindah posisi ya, mungkin kita ke kamar kecil, kemudian kita mungkin cuci muka ya, mungkin kita keluar ruangan, mungkin kita sedikit jalan dan sebagainya. Nah, itu untuk mengalihkan supaya kita tidak fokus sesuai dengan yang negatif tadi sedang kita pikirkan. Jadi kita cari cari pelampiasan yang lain. Nah, itu seperti itu. Nah, itu juga harus dilatih juga ya. Kalau kita sudah terbiasa, itu akhirnya setiap ada pikiran negatif muncul, nah kita cepat ya bisa bergerak cepat dan kita mudah untuk mengalihkan ya. Atau mengalihkan kepada fokus ya. Fokusnya misalkan tadi sedang tidak ada aktivitas apa-apa, nah kemudian kita ambil aktivitas salah satu ya, yang tentunya aktivitas yang kita mampu ya, yang syukur, yang bisa istilahnya membuat kita menjadi senang. Nah, itu akan lebih efisien lagi seperti itu. Atau mungkin kita alihkan dengan kita menikmati makanan-makanan kecil ya, dengan kita sambil makan sambil menikmati, sehingga pikiran juga larinya ke situ. Itu seperti itu. Jadi bisa dengan cara merangsang panca indera kita, itu seperti itu. Atau mungkin kita mendengarkan musik ya, kita rangsang pendengaran kita, akhirnya pikiran kita menjadi menikmati alunan musik yang kita senangi, itu juga bisa ya. Jadi bermacam cara ya. Ini juga
sebenarnya ada di video-video saya yang lalu juga ya, ini tentang hubungannya dengan mengalihkan pikiran negatif menjadi positif, itu seperti itu judulnya ya. Nah baik ya, kemudian yang kelima ya, yang kelima yaitu lakukan kegiatan yang menenangkan dan menyenangkan itu. Nah itu untuk menciptakan suasana damai di dalam jiwa kita, sebenarnya seperti itu. Nah itu ya sesuai dengan selera kita masing-masing ya, silahkan saja, biasanya sesuai dengan berdasarkan hobi kita, itu paling mudah itu seperti itu. Nah itu lakukan saja agar jiwa kita jauh menjadi lebih tenang, pikiran kita tenang, perasaan kita damai, akhirnya kita bisa merasakan bahagia. Nah akhirnya akan menjadi cepat membaik. Nah akhirnya asam lambung juga akan normal kembali, itu seperti itu. Nah terakhir ya, terakhir adalah ini sumeleh nrimo ing pandum, teman-teman. Jadi selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas, itu seperti itu. Insya Allah kalau itu bisa kita praktekkan, sebenarnya penderitaan asam lambung, GT psikosomatis itu akan cepat lenyap ya. Artinya kita menjadi cepat sembuh, bahkan bisa sembuh total. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.